Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari penelitian audit sistem informasi dengan judul Audit Sistem Informasi Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik pada Klinik Tumbuh Kembang menggunakan kerangka kerja COVID 2019 dengan studi kasus Rumah Sakit Dewi Sri. Penelitian ini dibuat oleh kelompok 2 dengan anggota kelompok Alben Mardiansah dan Dewi Sri Rohmawati. Selanjutnya ada daftar isi dari presentasi kali ini. Yang pertama ada deskripsi project, yaitu memuat latar belakang, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya ada planning, yaitu berisi metodologi dan tahapan. Dan yang ketiga yaitu ada analisis, yaitu berisi penentuan domain, pemetaan RACI, analisis capability level setiap domain, dan analisis gap. Selanjutnya ada kesimpulan, saran, dan biodata anggota kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alben Mardiansah. Deskripsi proyeknya dilatar belakangi dulu oleh di era modern itu teknologi informasi itu jadi elemen yang sangat penting ya dalam mendukung efisiensi dalam pelayanan publik, khususnya tuh di sektor kesehatan. Evaluasi tata kelola TI itu diperlukan sekali untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan kepatuhan sistem informasi terhadap standar yang berlaku. Nah, untuk tujuannya sendiri itu untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko keamanan data pasien. Kedua itu memastikan kepatuhan sistem terhadap aturan dan standar keamanan informasi. Ketiga itu meningkatkan kualitas layanan melalui sistem yang andal gitu. Nah, untuk yang ketiga itu manfaatnya sendiri menjaga kerahasiaan dan keakuratan data pasien. Dan kedua itu memberikan saran untuk peningkatan sistem. Tiga, untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui tata kelola TI yang optimal. Nah, untuk metodologinya sendiri kita itu pakai kerangka kerja COVID-19 untuk mengukur penilaian tingkat kapabilitasnya. Nah, untuk ini kuesionernya kita pakai skala Gatman. Jadi untuk mengukur kapabilitasnya ini kita pakai responden dengan menjawab atau ya atau tidak. Ketiga itu ada analisis gap. Kita pakai analisis gap itu pakai antara kondisi saat ini dan ekspektasi itu dengan SI dengan kondisi yang diinginkan atau to be. Nah, untuk penilaian sendiri itu kita pengukurannya proses penilaiannya itu kita ukur dengan persentase pencapaian mulai dari not achieve, partial achieve, large achieve atau sampai full achieve. Ini penilaiannya nanti. Nah, untuk di tahapan-tahapan sendiri kita itu ada identifikasi masalah. Nah, untuk identifikasi masalah kita mencari kendala-kendala di lapangan. Kita kumpulkan semua kendala-kendala dan permasalahan di lapangan. Terus kita konversikan ke studi kepustakaan di referensinya. Kita nyari jurnal, artikel, dan sebagainya. Kemudian ada menentukan domain. Jadi setelah mapping permasalahannya ada, terus kita mereferensikan ke studi kepustakaan, terus kita menentukan domain, pemetaan domain. Dilanjut dengan pemetaan RACI. Jadi di RACI ini kita memetakan setiap setiap bagian-bagian departemen yang ada. Kemudian kita lanjut dengan observasi dan kuesioner untuk mencari tahu tingkat kapabilitas dan penilaian. Dilanjut menghitung level kapabilitas. Nah, di sini kita mengolah data yang sudah kita ambil di lapangan, kita konversi, kita olah datanya. Dan dilanjut analisis gap. Nah, di sini kita menghitung to be dan as it-nya itu kita penilaian lagi. Dilanjut merumuskan rekomendasi. Nah, setelah ada gap-nya agar mencapai to be yang kita inginkan, pengaudit di sini untuk kita membuat rekomendasi agar mencapai mencapai level yang organisasi inginkan. Yang terakhir itu ada membuat laporan. Nah, di sini rekapan hasil dari mulai perencanaan sampai akhir ini kita membuat laporan. Mapping dari EG. Nah, kita melanjutkan di AG untuk menentukan domain yang diaudit gitu. Nah, jadi penentuan domain ini dilakukan mengacu tuh dari visi misi instansi tersebut. Nah, setelah proses identifikasi dari EG, AG dan GAMO dan desain faktor toolkit juga berdasar COVID 2019, peneliti menyimpulkan bahwa objek proses yang akan diaudit peneliti ini ada tiga. Jadi pertama itu ada APO 13, Managed Security.
dan BAI 04 Manage Availability and Capacity, dan yang terakhir itu ada DSS 001 Manage Operation. Selanjutnya, di sini ada struktur pelayanan instalasi rehabilitasi medik, yaitu yang pertama ada kepala instalasi rehabilitasi medik, lalu IT support, kemudian ada fisioterapi dewasa, terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi wicara, serta penanggung jawab angket kepuasan pasien. IT support tidak masuk secara langsung dalam pelayanan instalasi rehabilitasi medik, tetapi IT support merupakan individu yang memastikan bahwa sistem dapat mendukung semua operasional pada pelayanan instalasi rehabilitasi medik, sehingga diberi tanda garis putus-putus. Setelah ditentukan domain, selanjutnya yaitu pemetaan RACI. Untuk yang pertama yaitu domain APO13, yaitu Managed Security. Kita melakukan konversi dari struktur organisasi di pelayanan instalasi rehabilitasi medik dengan struktur organisasi pada COVID 2019. Di sini ada Kepala Urusan Rehabilitasi Medik atau Chief Information Officer yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pelayanan berjalan dengan baik. Lalu ada Business Process Owner, yaitu individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional untuk mencapai tujuan bisnis dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Di sini ada eh, 4 business process owner, yaitu fisioterapi dewasa, terapi wicara, terapi fisik, dan terapi okupasi, yaitu yang menjalankan terapi-terapi atau proses operasional untuk mencapai tujuan bisnis dari sebuah perusahaan. Nah, di sini ada service manager, yaitu penanggung jawab angkat kepuasan pasien. Itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pasien. Lalu ada head IT operation, yaitu IT support, yaitu untuk memastikan dan memelihara sistem atau IT dapat mendukung operasional pada instalasi rehabilitasi medik. Selanjutnya, kita melakukan pemetaan RACI pada tabel RACI APO 13. Di sini ada satu yang menjadi respondennya atau yang sebagai responsible, yaitu Chief Information Officer. Pada APO 13 didapatkan bahwa responsible pada APO 13 adalah hanya Kepala Urusan Instalasi Rehabilitasi Medik. Selanjutnya ada pemetaan RACI PAI 04 atau Manage Availability and Capacity. Berdasarkan hasil konversi lalu dipetakan kepada tabel RACI untuk BAI 04, yaitu ada Chief Information Officer yaitu sebagai responsible, Head IT Operation juga sebagai responsible di semua subdomain, dan Business Process Owner juga sebagai responsible di seluruh domain. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Ini sebagai Chief Information Officer, fisioterapi atau terapis-terapis ini sebagai Business Process Owner yaitu responsible di seluruh subdomain, dan penanggung jawab angkat kepuasan juga, serta IT support juga sebagai responsible atau sebagai responden. Lalu dilakukan pemetaan RACI juga untuk domain DSS 01 atau Manage Operation. Di sini hasil dari konversinya lalu dipetakan kepada tabel DSS 01 hanya ada Chief Information Officer dan Head IT Operation. Di sini Chief Information Officer atau Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik ini sebagai accountable dan responsible, sementara Head IT Operation itu sebagai responsible. Sehingga responden di DSS 01 ini ada dua orang, yaitu Kepala IRM dan IT Support. Selanjutnya di sini ada activity salah satu domain, yaitu untuk domain BI 04. Di sini ada level 2 dan level 3. Di sini nama domainnya, dulu di sini ada sub-sub domainnya. Untuk level 2 ada 3 activity, dan untuk level 3 ada 6 activity pada BI 04. Selanjutnya ada hasil capability level 2 untuk domain APO 13. Ini adalah salah satu contoh jawaban dari responden. Untuk APO 13, respondennya ada satu. Ini jawaban dari respondennya, activity-nya ada 7. Lalu berdasarkan jawaban responden menjawab yes, lalu diberi skor 1. Lalu dijumlahkan skornya, kemudian mendapat hasil 7. 7 lalu dibagi dengan jumlah activity, yaitu ada 7. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1, lalu dikali 100. Hasilnya adalah 100% berdasarkan perhitungan yang pernah dijelaskan sebelumnya.
Kemudian dilakukan rekapitulasi, yaitu respondennya ada satu, jumlah nilai activity yang diberikan responden adalah 7, jumlah seluruh aktivitasnya adalah 7, dan nilai capability-nya adalah 100. Sehingga didapatkan bahwa 100 dibagi dengan satu responden adalah 100. Hasilnya adalah 100. Domain APO13 pada pelayanan IRM memiliki tingkat kematangan sebesar 100%, yang artinya level capability berada pada tingkat kematangan fully achieved, yaitu dalam skala 85 sampai 100. Maka dapat disimpulkan bahwa proses APO13 pada pelayanan instalasi rehabilitasi medik memiliki status audit tercapai dan bisa dilanjutkan kepada perhitungan capability level 3. Selanjutnya, di sini ada hasil capability level 2 untuk domain BI04. Di sini merupakan salah satu jawaban dari responden. Ada 3 activity, menjawab yes diberi poin 1. Dijumlahkan ada 3, lalu dibagi dengan 3 activity hasilnya 100. Kemudian melakukan rekapitulasi, yaitu dihitung dari jawaban ketujuh responden tersebut. Didapatkan hasil 700 dibagi dengan 7 responden hasilnya 100. Sehingga BI04 pada pelayanan IRM memiliki tingkat kematangan sebesar 100%. Yang artinya capability level berada pada tingkat kematangan fully achieved, yaitu dalam skala 85 sampai 100. Maka dapat disimpulkan bahwa capability level objektif proses BI04 pada pelayanan instalasi rehabilitasi medik ini memiliki status audit tercapai, sehingga bisa dilanjutkan kepada perhitungan capability level 3. Selanjutnya di sini ada hasil capability level 2 untuk domain DSS01, yaitu Manage Operation. Di sini respondennya ada dua. Ini salah satu contoh jawaban dari salah satu responden, yaitu hasil capability levelnya adalah 100, lalu dilakukan rekapitulasi antara responden 1 sampai responden 2, sehingga didapatkan nilai capability-nya yaitu 100%. Sehingga DSS01 pada pelayanan instalasi rehabilitasi medik ini memiliki tingkat kematangan sebesar 100%, yang artinya capability level berada pada tingkat kematangan fully achieved. Maka dapat disimpulkan bahwa proses DSS01 pada pelayanan IRM memiliki status audit tercapai dan bisa dilanjutkan kepada perhitungan capability level 3. Selanjutnya di sini ada hasil capability level 3 untuk domain APO13. Di sini domain APO13 ada 6 activity. Dengan menjawab yes, diberi poin 1, dijumlahkan hasilnya 6, dibagi dengan 6 activity hasilnya 100. Lalu dilakukan rekapitulasi, 100 dibagi dengan 1 akhirnya 100, capability level keseluruhannya adalah 100%. Sehingga HPO13 pada pelayanan IRM memiliki tingkat kematangan sebesar 100%, yang artinya capability level berada pada tingkat kematangan fully achieved. Maka dapat disimpulkan bahwa capability level APO13 pada pelayanan IRM memiliki status audit tercapai dan bisa dilanjutkan kepada perhitungan capability level 4. Lalu di sini ada hasil capability level 2. Di sini ada salah satu contoh jawaban. Di sini didapatkan hasilnya adalah 50%. Lalu dilakukan rekapitulasi terhadap seluruh jawaban responden, didapatkan hasil 66,66%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BI04 pada pelayanan IRM ini memiliki tingkat kematangan sebesar 66,66%, yang artinya capability level berada pada largely achieved dan belum mencapai level fully achieved. Maka dapat disimpulkan bahwa level capability BI04 ini pada pelayanan IRM berada di level 2 dengan status audit level 3 belum tercapai dan tidak bisa dilanjutkan pada perhitungan capability level 4. Nah, di sini juga ada hasil capability dari level 3 DSS main DSS01 atau Manage Operation. Didapatkan jawaban dari responden 1 dan responden 2, yaitu hasilnya adalah 100%. Sehingga DSS01 Manage Operation pada pelayanan IRM memiliki tingkat kematangan sebesar 100%, yang artinya level capability berada pada level fully achieved. Maka dapat disimpulkan bahwa APO13 pada pelayanan IRM ini memiliki status audit tercapai dan bisa dilanjutkan kepada perhitungan capability level 4. Selanjutnya di sini ada hasil capability level 4, yaitu untuk domain APO13. Di sini salah satu jawaban dari responden yaitu hasilnya adalah 80%. Lalu dilakukan rekapitulasi, mendapatkan hasil 80%. Nah, untuk APO13 pada level 4 ini, pelayanan instalasi rehabilitasi medik memiliki tingkat kematangan sebesar 80%, yang artinya level capability berada pada largely achieved, belum mencapai fully achieved.
bahwa capability level objective proses DSS 01 pada pelayanan IRM berada di level 3 dan status audit level 4-nya belum tercapai sehingga tidak dapat dilanjutkan kepada perhitungan capability level 5. Di sini juga ada hasil capability level 4 untuk DSS 01 atau Manage Operation. Ini salah satu jawaban dari responden dengan hasil 66,67%. Lalu dilakukan rekapitulasi, dijumlahkan antara responden 1 dan responden 2 didapatkan hasil 75%, sehingga DSS 01 pada pelayanan IRM memiliki tingkat kematangan sebesar 75%, yang artinya level capability berada pada largely achieved dan belum mencapai level fully achieved. Dapat disimpulkan bahwa level capability DSS 01 pada pelayanan IRM ini berada di level 3 dengan status audit pada level 4 belum tercapai dan tidak bisa dilanjutkan pada perhitungan capability level 5. Sekarang bagian analisis gap. Nah, untuk analisis gapnya sendiri itu adalah kesenjangan antara as it dan to be-nya. Nah, gapnya itu kesenjangan di antara kondisi sekarang dan ekspektasinya. Nah, untuk gapnya sendiri kita udah dibagi per domain. Nah, untuk APO 13 sendiri itu as it-nya itu 3, to be-nya 5, dan gapnya itu 2. Nah, keterangannya kenapa ada gap gitu? Karena perlu peningkatan tata kelola keamanan, karena termasuk proses pengelolaan keamanan informasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik di sana. Gitu. Nah, untuk BAI 04 itu exit-nya 2, to-be-nya 4, dan gap-nya itu 2. Nah, di BAI 04 itu perlu peningkatan kapasitas karena dan pemantauan ketersediaan serta implementasi prosedurnya itu eskalasinya yang lebih baik. Terus yang terakhir itu DSS 01 itu exit-nya 3, to-be-nya 4, gap-nya 1. Keterangannya fasilitas TI belum optimal untuk mendukung pelayanan operasional, sehingga menghambat kelancaran proses pelayanan dan efisiensi perusahaan. Nah, dengan perhitungan kesan gap ini, pelayanan instalasi rehabilitasi medik itu perlu dikembangkan lagi, perlu peningkatan proses-proses tata kelola TI-nya, sehingga dapat mencapai tata kelola TI yang diharapkan serta mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk temuan audit dan rekomendasinya itu kita sudah mapping per domain juga. Untuk KPO 13 itu teman auditnya proses keamanan informasinya itu udah berjalan cukup baik, cuman belum sepenuhnya itu terdokumentasi dan dikelola secara proaktif untuk pencegahan resiko. Nah, rekomendasinya kita merekomendasikan pertama tuh mendokumentasikan dulu kebijakannya tuh keamanan informasinya itu secara lebih rinci gitu. Nah, yang kedua itu lakukan pelatihan keamanan informasi bagi seluruh stafnya. Yang terakhir itu implementasikan alat monitoring keamanan yang buat agar agar alat-alatnya tuh terdeteksi ancamannya itu secara real time gitu, bukan keserang dulu baru kedetek gitu. Nah, yang kedua, domain kedua itu BI 04. Temuan auditnya itu pemantauan ketersediaan sama kapasitas. Jadi sebagian besar itu sudah berjalan dengan bagus. Cuma namun prosedur eskalasinya itu belum jelas dan pemodelan kapasitasnya itu masih kurang. Nah, rekomendasinya susun prosedur eskalasi untuk masalah kapasitas dan kinerja. Lakukan pengujian rutin untuk memastikan keandalan dari sistem itu sendiri dalam kondisi maksimal atau kondisi puncak. Domain yang terakhir, DSS 01 itu pengelolaan operasional TI. Sebagian besar udah bagus, cuman namun di beberapa fasilitas TI tidak memadai untuk mendukung kebutuhan operasional secara maksimal. Nah, rekomendasinya, pertama itu lakukan evaluasi dulu kebutuhan fasilitas TI-nya, ini termasuk perangkat kerasnya, PC, dan server. Kedua, tingkatkan pengelolaan fasilitas untuk mendukung kelancaran operasional. Tiga tuh, pastikan penggunaan perangkat sesuai dengan beban kerja yang dan kebutuhan layanannya. Terakhir, sediakan fasilitas cadangan. Cadangannya nih untuk keberlangsungan operasional. Nah, kesimpulannya, jadi setelah disimpulkan, berdasarkan audit di instalasi rehabilitasi medik itu, domain APO 13 ini udah mencapai tingkat kapabilitas level 3 atau LER Achieve. Yang domain BI 04 itu
tingkat kapabilitasnya juga berada di level 3 flare achieve. Jadi pemantauan kapasitas itu udah apalagi ketersediaannya itu udah diterapkan gitu, tapi masih terdapat kekurangan. Nomor 4 itu domain DSS 01 manage operation. Jadi tingkat kapabilitas 3 juga achieve. Terus secara keseluruhan tingkat kapabilitasnya sih di instalasi rehabilitasi Magic ini udah memenuhi memenuhi target tata kelola, tapi belum sepenuhnya mencapai level 4 full achieve yang diharapkan atau to be. Nah, untuk saran diharapkan kebijakan keamanan informasi ini didokumentasi lebih rinci untuk mengelola risiko dengan baik, serta pelatihan rutin nih bagi staf-stafnya. Terus implementasi alat-alat monitoring secara real time. Nah, dan prosedur eskalasinya tuh ditangani di, ditangani ancaman atau insiden dengan cepat. Pengujian sistemnya secara berkala juga dievaluasi kebutuhannya, fasilitasnya, termasuk penambahan perangkat keras, PC, server, dan lain-lain. Diharapkan ini bisa mendukung operasional yang optimal. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Alben Mardiansah dan Dewi Sri Rohmawati. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.